Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Marilah kita berdoa bersama supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang toharoh. Bersih itu sehat. Tahukah kalian apa arti daripada bersih dan arti daripada suci? Dan tahukah kalian apa ataupun bagaimana cara bersuci atau wudu yang benar dan baik, dan bagaimana cara bertayamum yang benar dan baik? Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama. Pada hari ini kita mulai mengartikan apa arti daripada suci dan arti daripada bersih. Suci artinya adalah bebas daripada najis. Kalau bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Jadi bersih tidak pasti suci, atau suci belum tentu juga bersih. Contohnya bersih atau suci tapi tidak bersih adalah seperti kita kena air cat, atau tangan kita kena kotoran tanah misalkan. Itu tangan kita adalah kotor, tapi tidak berarti tidak suci tapi tidak bersih, seperti itulah. Sedangkan najis atau hadas itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya hadas kecil, ada yang dinamakan hadas besar. Hadas terbagi menjadi dua. Ada kecil, ada hadas besar. Sedangkan najis terbagi atau hukumnya ada 3 bagian, yaitu ada yang namanya mukhafafah atau ringan, ada yang dinamakan sedang atau mutawasito, ada yang dinamakan berat atau mughalladah. Hadas kecil seperti kita berak atau kentut, itu adalah hadas kecil. Hadas besar seperti kita mimpi basah ataupun haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas kecil cukup kalau kita mau melakukan sholat dengan cara berwudu. Bagaimana niatnya wudu? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Sedangkan hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi jinabah atau mandi wajib. Sedangkan niatnya adalah nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Itulah cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ada lagi apa yang dinamakan istinja. Istinja adalah cebok. Hal-hal yang bisa untuk beristinja seperti air, tisu ataupun batu. Ada yang namanya najis ringan. Contohnya adalah air seninya anak kecil yang baru lahir. Sedangkan najis sedang atau mutawas itu adalah kencingnya orang dewasa. Sedangkan najis berat atau yang dinamakan mughalladah adalah contohnya najisnya air liur anjing, seperti tangan kita atau barang kita, lantai kita yang terkena oleh jilatan air liur anjing. Itu cara membersihkannya dengan cara 7 kali siraman, yang salah satunya dicampur dengan debu. Itulah cara membersihkannya air liur anjing, karena termasuk najis yang berat. Itulah anak-anak. Kita lanjutkan kembali
kepada kita mau melaksanakan sholat. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau sholat, yang harus kita bersihkan, yang harus kita sucikan adalah bagian badan kita, pakaian kita, dan tempat kita akan melakukan sholat. Jadi badan kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita lakukan sholat. Selain kita bersih pada saat kita melakukan sholat, juga kita dianjurkan untuk bersih secara menyeluruh. Bersih pakaian, bersih tempat tinggal, bersih alat-alat belajar, bersih dapur, bersih ruangan, dan seluruhnya harus bersih supaya kita terhindar dari penyakit, supaya badan kita tetap sehat. Untuk selanjutnya, bagaimana kita melaksanakan berwudu? Yang pertama adalah niat berwudu. Nawaitu li rafil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Habis itu kita pancurkan air mengalir, dan kita dianjurkan membasuh tangannya. Tangannya kita basuh dulu, kita bersihkan. Yang kedua adalah dianjurkan berkumur-kumur. Berkumur-kumur 3 kali, dan juga dianjurkan membasuh rongga hidung. Rongga hidung masukin, surut, masukin, keluar 3 kali. Dan selanjutnya yang keempat adalah diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Mukanya kita basuh dari sempurna, dari atas sampai bawah, dari kanan sampai ke belakang. Semuanya harus rata dengan air. Yang kelima dianjurkan membasuh 2 tangan. 2 tangan kita basuh dari ujung sampai dengan pergelangan tangan ke atas, dan kiri juga 3 kali. Yang kanan dulu 3 kali, yang kiri 3 kali. Dan diwajibkan menyapu kepala, sebagian ataupun seluruhnya kita harus basuh. Yang ketujuh dianjurkan mengusap 2 telinga, daun telinganya diusap. Yang kanan dibersihkan, yang dalam dikeluarkan juga, yang kiri 3 kali. Yang kedelapannya dianjurkan membasuh 2 kaki, kakinya dari ujung kaki sampai mata kaki, dan yang lebih bagus lagi sampai sempurna ke atasnya supaya semuanya bersih. Itulah cara melakukan berwudu. Selanjutnya cara membersihkan atau bersuci yang selanjutnya adalah dengan cara tayamum. Kita dianjurkan, kita diperbolehkan bertayamum karena diantaranya satu, karena tidak ada air. Kita mau melaksanakan tayamum, ternyata tidak menemukan air, padahal sholat sudah mau dilakukan. Yang kedua, karena sedang sakit. Karena kita sedang sakit, dikhawatirkan kalau kita melakukan wudu kena air, sakit itu akan bertambah. Yang ketiga adalah dalam perjalanan, kita dalam musafir, pastinya kita dalam keadaan darurat, sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Untuk tayamum, anak-anak, mari kita, yang pertama adalah niatnya tayamum. Masih ingat kan anak-anak kalian dengan niatnya tayamum? Mari kita baca bersama. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Kita sediakan debu yang bersih, terus kita usapkan tangan kita pada debu, tempelkan pada debu, dan kita usapkan ke muka kita. Yang ini juga ya. Terus itu yang pertama niat, yang kedua usapkan ke muka, yang ketiganya masih kita tempelkan lagi tangan kita ke debu. Habis itu kita usapkan ke tangan kanan. Habis itu tangan kirinya selesai. Itulah cara melakukan tayamum. Insya Allah kalian atau anak-anak akan gampang cara melakukannya. Jadi untuk kesimpulannya adalah kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus suci dan bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Istinja atau cebok adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan cara kita mandi jinabah. Tayamum
sebagai pengganti daripada wudhu karena tidak menemukan air atau karena sakit atau karena musafir. Yang ke-10, melakukan wudhu cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak untuk pelajaran tentang toharoh pada hari ini, tentang cara bersuci yaitu wudhu dan tayamum. Insya Allah sudah paham semuanya ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.